Betul kan? Sudah ada. Betul ya. Betul. Keren ya. Ini mas, kabel, kabel. Tip, sambil tunggu ya, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, awalan nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihi katsirah allati la tuhsa wa la tu'ad. Pertama kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya. Wa thaniyan salatan salaman daiman mutalaziman ala nabiyina wa habibina qudwatina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepadanya, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat sampai kepada kita ya, yang senantiasa mengikutinya hingga yaumul qiyamah, yaumul akhir. Wasalna fi ahkam sifatil huruf ya, kita sampai kepada pembahasan tentang sifatul huruf ya. Terakhir kita sampai kepada pembahasan baina rikhwi wa syadidi ya, kama qala Imam Ibnu Jazari, wa baina rikhwi wa syadidi lin Umar ya. Jadi kita sampai pada pembahasan tentang sifatul huruf yang kedua, yaitu syiddah dan rakhawah. Syiddah maknanya adalah syadid atau kuat ya. Syiddah hurufnya kuat, atau secara istilah adalah tertahannya aliran suara dikarenakan tertutupnya kedua sisi makhraj ya. Adapun lawannya adalah rakhawah ya. Makna dari rakhawah adalah apa? Makna darinya
suara. Ya. Jadi dikarenakan terbukanya kedua sisi makhraj. Adapun bainiyah, ya, yaitu adalah mengalirnya sebagian suara, ya, dikarenakan ketidakrapatan atau tidak rapat, ya, tidak betul-betul rapat di antara kedua sisinya. Yang kemarin sudah kita jelaskan, ada lin Umar, ya, lam nun ain mim ra, itu masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda mengalirnya, ya, mengalirnya. Bentar, lagi enggak ngelek, ya. Ketika lam, ya, kita tahu lam, ya, ulang sedikit nanti. Huruf lam ini dikategorikan sifat yang setengah mengalir, ya, padahal secara makhraj dia rapat, ya. Coba nah, ternyata kemarin kita sudah melihat gambarnya, ternyata dia bocor di area sisi kanan dan kirinya. Nah, ini membuat huruf lam ini sedikit mengalir. Terus ada huruf nun, ya. Huruf nun dan mim disamakan, ya. Lam nun ain mim ra. Huruf nun dan mim disamakan. Huruf nun dan mim rapat juga. Huruf nun makhrajnya dari mana? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas, ya. Rapat, ya. Artinya rapat itu nempel. Rapat itu maksudnya nempel, benar-benar nempel, ya. Ya kan? Terus mim di mana makhrajnya? Kedua sisi makhraj, ya, kedua bibir, ya, kedua bibir. Maka kedua bibirnya rapat juga sama, ya. Enggak ada celah di sini. Celahnya bukan di area mulut, tapi di area hidung. Ya. Kemudian ain, ya. Ain di mana dia dikategorikan sebagai huruf bainiyah, ya, pada lisanul mizmar. Nah, lisanul mizmar itu apa? Masih ingat ya, lisanul mizmar itu apa? Ya, bahasa kedokteran ini. Lisanul mizmar itu epiglottis. Ya, saya sendiri nggak tahu. Ya, tapi ada gambarnya. Nah, ini gambar real, ya, hakikinya. Ya, tapi sepertinya, ya, kalau nggak salah dia mentoknya ke jakun, kalau nggak salah, ya, mentoknya ke jakun. Ya. Bisa kita rasakan, ya, kalau huruf ain kan di tengah tenggorokan, berarti di area jakun sini. Epiglottisnya itu sampai ke belakang, ya, bisa dikatakan seperti mengepir, jadi ke belakang terus kemudian kembali lagi, nggak benar-benar ke belakang, ya. Jadi di situ yang membuat aliran suara sedikit, ya, setengah mengalir. Nah, di sini nih. Wabaina syadidi ini huruf lam, perhatikan, ya. Ini setengah mengalir pada huruf lam. Huruf lam itu rapat di sini, ya, rapat pada makhrajnya, namun dia bocor pada area sisi kanan dan kirinya. Ini membuat huruf lam itu harus dibaca dengan sedikit mengalir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dialirkan sedikit, ya, jangan sampai tabarakalladzi, ya, alhamdulillah, ya, sedikit, kan, ya, sebagian mengalir suaranya huruf lam. Kemudian huruf ra. Nah, huruf ra dari mana? Ya, secara penglihatan huruf ra ini, ya, secara nazar, ya, secara penglihatan kita, huruf ra ini rapat, ya, ujung lidah dengan langit-langit atas. Tapi yang membuat dia adanya sifat bainiyah karena apa? Karena ini berkaitan dengan sifat yang lainnya lagi, yaitu sifat takrir. Ini yang membuat dia ada celahnya karena dia bergetar. Itu rapat, tapi ada sifat getaran. Jadi situ ada angin atau ada suara yang mengalir, bocor gitu, ibaratnya, ya. Nun dan mim dari hidung, ya. Nun dan mim ini huruf nun rapat, ya, lidah dengan lisan dengan langit atas. Kemudian huruf mim kedua bibir rapat. Nun dan mim ini mengalir dari mana? Dari hidung. Kalau hidungnya ditutup, maka tidak akan bisa mengucapkan huruf nun dan mim, ya, secara mengalir nggak bisa. Nah, ini lisanul mizmar, ya.
Lisanul mizmar, namanya adalah epiglotis. Maka ketika mengucapkan huruf ain, pertama adalah ketika sukun dan tasydid, dia akan ke belakang nih. Dia akan ke belakang, kemudian kembali lagi. Ya, dia akan ke belakang, coba. A'ma, a'la, ya'lamuna, da'a. Harus ada sedikit mengalir ya. Da'a. Jadi nggak sekedar sabbihisma rabbikal a'la. Seperti ini ya. Seperti ini walaupun tidak sampai derajat kesalahan yang fatal, tapi setidaknya kita bisa memperindah keseluruhannya. Jadi menjaga jangan sampai ada sedikit pun kesalahan ya. Jadi kehati-hatian kita untuk membaca Al-Qur'an ya. Coba sabbihisma rabbikal a'la. A'la. Maka sedikitkan, dialihkan sedikit ya. Ini tentunya bagi para imam ya, bagi para imam-imam nih ya. Imam salat Jumat nih biasanya kan sunahnya al-a'la sama al-ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'la disebutkan a'la atau abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma. Maka kalau misalnya kita membaca Quran dengan tajwid itu memberikan durasi yang lebih ya, memberikan durasi atau waktu yang lebih ya. Kenapa membaca Quran dengan tajwid itu lebih capek, karena ya itu tadi ya, karena memberikan nafas yang lebih panjang untuk mengalirkan seluruh atau untuk menyempurnakan seluruh ahkam atau sifatul hurufnya. Jadi tidak sekedar di fasikan dalam pengucapan aja, mahrotnya doang tidak, tapi juga dibarengi dengan sifatul hurufnya ya. Baik, kemarin bagaimana kemarin kita sampaikan, sekarang kita asyarh ya. Kita praktik surat asyarh di sini. Perhatikan di sini. Nah, jelas ya. Warna merah ini laun ahmar, ini adalah sifat apa? Rakhawah ya. Adapun ungu ya. Ini ungu adalah sifat bainiyah ya. Terus warna hijau sifat apa? Sifat apa? Syiddah ya. Jadi dibaca dengan menyesuaikan ya, dibaca dengan menyesuaikan atau dibaca dengan makhraj atau sifat yang tepat ya. Ini sebelum nanti satu-satu maju ya, maju atau dibaca, dari situ bisa melihat di situ. Baca pelan-pelan ya. Sebelum ini kita baca bersama-sama dulu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai ya jangan syai langsung ke bawah, langsung ke rahangnya ke bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'awud itu ada ar-rajim, ra-nya itu adalah tasydid, maka di kategorinya adalah ungu ya, setengah mengalir. Ar-rajim syaitanir nirra. Jadi enggak sekedar syaitanir rajim, tapi syaitanir nirra, ada sedikit aliran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan kelonggaran atau pada
yang merah ya, atau pada sifat rokhawah memberikan keronggaran aja, sempurnakan aja, yang dilamakan. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ya, masing-masing menjelaskannya. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Khosah li kaf ya. Ini sifatnya tertahan tapi mengalir pada nafasnya ya. Ingat ya, ditahan dulu baru dia akan mengalir dengan sendirinya nafasnya ya. Jadi suaranya tertahan, jangan sodarok tapi sodarok. Jadi dia ditahan dulu. Ini berarti seperti ini. Gitu ya. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Ingat di sini tabi'i ya, jangan sampai dipanjangkan. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Ini tebal nih, berurut-urut ya. Tebal. Nih, qadha ya, ditebalkan ya. Dan alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. Ingat ya, kemarin sudah kita pelajari, jangan sampai menambah. Jangan sampai menambah ya. Jangan sampai inna ma'al us. Seperti ini ya. Us, jadi langsung masuk us gitu ya. Terus nun juga nih, jangan sampai karena irama. Biasanya karena irama jadi tajwid rusak. Salah ya. Harusnya langsung masuk ke nunnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. Huruf bain dialirkan ya, huruf bain dialirkan sempurna, jadi jangan dikolak-kolakkan atau berhenti. Farog coba farog dialirkan ya, ditebalkan kemudian dialirkan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَى رَبِّكَ
rabbika farghab. Farghab. Ya. Wa ila rabbika farghab. Baik. Nabda biman. Ya, dimulai dari siapa nih? Dimulai dari siapa? Ayo baca. Satu-satu baca. Al-wara'. Min al-amam, min yamin atau shimal. Ya, dari depan ke belakang atau kanan kiri? Hah? Dari mana nih? Dari tengah, ayo, ayo Pak. Siapa nih? Ya antum Pak. Berdiri aja berdiri, cukup berdiri ya. Nggak usah maju tapi berdiri, sambil dilihat ininya ya. Disesuaikan atau lihat kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan? Nggak pakai kacamata? Atau ke situ maju nggak apa-apa? Nah, ya, ini kalau ini kan maksudnya kalau misalnya pun udah paham nggak apa, tapi kalau misalnya ini kan lebih dijelaskan tanda-tandanya ya, ada warnanya. Bismillah langsung Bismillah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Nah, ini coba lebih ditekan lagi ya. Sudah tepat ya, sudah benar tapi lebih ditekan lagi coba. Wa wada'na wa wada'na wa wada'na 'anka wizrak. Ko ini kurang tebal. Disempurnain lagi. Nasa dhahrak. Dhahrak ya. Dhahrak. Yang lain sambil nyimakin teman-temannya masih ya. Jadi biar sambil belajar semua. Haknya pertama haknya ini kurang sempurna. Terus pada huruf ketebalan hurufnya masih kurang sempurna. Dhahrak. An qadha dhahrak. Ulangi lagi coba sekali lagi. Coba ain lebih ditekan lagi. Ini berarti catatannya ain lebih ditekan lagi agar sedikit aliran apa namanya? Mengalir pada huruf ain. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lebih dibuka. Na'a jangan na'a, tapi ma'a. Inna ma'al usri yusra. Ra tebal. Ra. Inna ma'al usri yusra. Pada berikan ketipisan pada huruf ta dengan menebalkan huruf lainnya, dijelaskan. Fa idza faragta. Nah, gitu ya. Fa idza faragta farghab. Baik. Baik, ahsan. Barakallahu. Ayo, betul. Ayo, Badri, kum. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah
shin intishar ya. Lam nash ya, ulangi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha Dha ini ya. Nah, kurang menjelaskan ya. Kurang jelas. Nah. Dhahrak itu ya. Zuhur, waktu zuhur ya. Alladzi anqadha dhahrak. Qadha dhahrak ya. Jangan qadha dhahrak. Qadha dhahrak tapi qadha dhahrak. Ya, suara langsung di ujung lidah dan ujung gigi seri. Dha gitu ya, kayak dzal. Sebenarnya sama seperti mengucapkan dza, tapi ditebalkan. Alladzi, bukan alladzi kan? Alladzi anqadha dhahrak. Ayo coba. alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al Isyrah sin. Dijelasin lagi. Usri yusra. fa inna ma'al inna ma'al usri yusra. Ainnya. فإذا فرغت فانصب. Sedikit dialirkan ya. Sedikit sempurna. Apa nih? Sempurna. فإذا فرغت ngalir dia. Ya. Baik, ahsan. Ya. Antum, ya, nah. Dijelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diputus mendadak. Jangan diputus mendadak. Nashrah. Jadi kita bisa mendengarkan ya. Ketika huruf rakhawah diputus mendadak itu karena kurang sempurnanya Mang Halid. Jadi coba dilebihin aja. Lamain enggak apa. Alam nashrah laka sadrak. Tujuannya belajar menjelaskan. alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak kurangnya menurunkan ketika kasrah tipis atau kasrah itu diturunkan. Alladzi gitu ya. Coba ulangin. Jadi cara memutusnya jangan sampai berhenti dia. Fa idza faraghta langsung faraghta gitu.
وإلى ربك فارغب. Tabi'i jangan ila gitu ya. Wa ila rabbika farghab. Coba. وإلى ربك فارغب. Baik, pesan. Barakallahu. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak Nah, ditebalkan ifanya. Berikan ketebalan pada ifa karena dia ancang-ancang. Ya. Nun sukunnya ketika ifa itu dia mengikuti hurufnya. Jadi huruf nun sukunnya berarti di sini ifanya adalah huruf qaf, maka ifanya diangkat ke huruf qaf. Seperti itu. Alladzi anqadha dhahrak gitu. Jangan alladzi anqadha dhahrak. Ketebalan nanti akan berkurang pada huruf tersebut. Ya gini, anqo. Baik, seperti itu. Ulangi lagi. Nah, coba bedakan antara do sama do, ini sudah kita pelajari tapi memang prakteknya masih kurang kita nih ya. Coba do. Jadi setelah dari sini langsung nih berarti kelihayan atau kelincahan lidah ini ya. Jadi langsung nih berdampingan soalnya. Allah. Jadi dari tepi lidahnya langsung refleks ke ujung ya. Allah dhahrak gitu. Ulang lagi. Nah, masih memberikan jeda. Seperti itu. Nah, coba ulangi lagi dengan tidak diberikan jeda. Alladzi ya. Ini masih kurang jelas ya, kurang menjelaskan. Seperti ini ya. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, jelas ya. Qadha dhahrak. Jadi huruf dha itu sama dengan huruf dha. Jadi ada suara khasnya. Dha begitu ya. Dha. Nah, gitu. Tep, nanti. Ini tebal nih, keduanya tebal. Ta. Nah, taknya dikasih hames, kelihatan tipisnya nanti atau jelas tipisnya. Farauta, jangan sampai farauta. Kalau tanpa hames nanti akan menjadi seperti tebal. Farauta, kenapa menjadi seperti tebal? Karena dia kesamaannya dengan huruf ta. Bedanya huruf ta sama ta ini juga termasuk dengan hames dan apa? Hamas dan jahar. Nah, gitu. Bis itu bisa lagi. Bedakan antara sama sh, beda ya. Sama sh beda nih. Di sini pakainya shin tiga, ya titik tiga ini. Maka bedakan ya dengan sa ini. Beda ini ya. Yang tiga gimana suaranya? Ash, nash. Kalau ini gimana? Nas gitu ya. Nas, ini nash.
Coba ulang lagi. Sudah benar maksudnya, tapi sifatnya lebih dijelasin lagi. Lebih jelasin lagi. Haknya. Haknya gimana? Jangan nasyrah, tapi nasyrah gitu ya. Nah, itu lebih condong kepada huruf kha. Ya, suaranya ada sedikit suara ngoroknya, ya. Nasyrah. Jadi murni dari tengah tenggorokan. Terus tipis dia. Kalau tipis dia selalu menurunkan rahang. Bibir bawah ini turunkan. Apa? Wa wada'na jangan ang tapi al ini alka wizrak lain gitu. Wa wada'na ya, masih kesulitan di sini, banyak kesulitan. Terus lanjut. Nah, itu semuanya mat tabi'i ini. Warfa'na laka dzikra, maka diberikan 2 harakat aja. 2 harakat jangan lebih. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, jangan dzikrak ya. Dzikrak. Nah, terus. Ainnya disempurnakan. Coba a. Masih salah. A. Coba. Us senyum ya. Fa inna ma'al usri yusra. Baik, sambil dengarkan teman yang lainnya biar lebih paham lagi. Ayo, Pak. Langsung bismillah. Bismillah, itu ngajinya qori itu, ya ngajinya qori. Enggak usah pakai qori ya. Enggak usah pakai qori dulu. Sudah mumtaz nanti itu. Gini aja biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti capek gitu nanti, ya. Shinnya nash, kemudian haknya jangan ha ya. Nasyrah tapi nasyrah gitu. Yang sodrok ya, sodi. Qalqalahnya di lembut tipis dia. Sodrok. Sodrok salah ya. Ulangin. Sodrok ya. Sodrok. Ayo gimana? Kalau tuh gini, kalau ini ade bukan adu salah ya. Sodrok salah. Sodi. Ini ade, jadi kalau tipis nih. Ade. Jadi sama aja ketika kita mengucapkan ade ya. Sodi. Kemarin sodirak. Tipis dia. Sodirak ya. Lain lagi. Udah bagus. Anka wizrak. Lanjut. Ditebalkan tuh. Kalau ifanya kan namanya ifan ya.
Ikhfa itu mana? Ikhfa itu maksudnya apa? Nih, nun sukun bertemu qaf ini ikhfa. Maka ini dilamakan. Alladzi an. Ya, seperti ini yang menjadikan Al-Qur'an menjadi indah, ya, enak didengar. Anqadha dhahrak. Dhikrak wa rafa'na laka dhikrak. Usri yusra, ri-nya jangan ditambah harokat, ya. Jangan diperlambat. Usri yusra, tapi usri yusra gitu langsung, ya. Nah, itu usri jangan gitu. Inna ma'al usri usri langsung usri yusra. Fa'idha dan fa'idha sabi qalqalah itu kan ba'in fa'idha faragta fansab. Ini kok yang hijau ya, hijau semuanya tahu qalqalah, pantulkan. Targhab, farghab itu. Targhab lain, wa ila farghab. Qalqalahnya mana? Farghab lagi. Farghab gitu. Nah, ulangin ya sekali lagi. Nah, baik, bisa. Azan dulu ya?
الله. نعم بعده سمع اقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح باش نشرح. طيب وزرك يعني. dialirin misalkan, dipanjangin, dilamain. Wa wada'na 'anka wizrak. Ini yang merah-merah ini seluruhnya dilamain. Dhahraka usri yusra wizrak. Coba ulangi lagi. Wa wada'na wizrak, ditahan cara mengalirkan itu ditahan. Baik. Qadha dhahrak. Wa rafa'na ain ditekan. Fa rafa'na laka dzikrak. Nah, kalau misalnya kita belum bisa mengucapkan huruf ain itu ketahan, ya, ketahan hurufnya atau tidak bisa mengalirkan huruf ain itu sendiri, ya, maka memang perlu belajar huruf ain ini. A, i, u, ba. Coba da'a. Nah, itu bisa coba. Jangan dikrak. Ini dik berarti dulu. Dikrak gitu. Baik. Ya, suara hurufnya kurang sempurna. Usri yusra gitu ya. Terus fa'ida bukan ain, hamzah itu ya. Fa'idha. Lebih. Dan farok ke sana ya. Fa'idha faragta fansab. Farghab. Baik, pesan. Siapa dulu nih? Saya dulu atau belakang? Belakang ya. Alam nashrah laka sadrak gitu ya. Nash sadr tapi sadi gitu ya. Wiz gitu ya.
Dhah, dhahrak. Usriyus, monyongin ya. Ketika ada dhammah maka dimonyongkan sebagai isyarat. Usriyus ra. Fa'idha. Fa'idha gitu ya, coba. Fa'idha. Ya, asan. Barakallah. Ya, begini. Hah? Berdiri ya? Biar semuanya berdiri ya. Biar adil. Kenapa? Lagi kenapa? Sakit? Hah? Lagi sakit ya? Duduk nggak apa kalau sakit? Kalau sakit duduk nggak apa? Duduknya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ini 2 rakaat. Wa wada'na gitu ya. Wa wada'na anka wizrak alladhi wa rafa'na laka wizrak fa inna ma'al usri sinnya disempurnain lagi suaranya. Ya udah, tapi kurang sempurna. Usri yusra. Nah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Ra-nya ditebalkan. Fa idza faraghu. طيب أحسنت. Dikrak ya, sempurna. Dikrak gitu ya. Usri yusra, ya, cara memutusnya jangan putus ya. Ya, jadi jangan sampai terdengar seperti pantulan. Usri, tapi usri, jangan sampai usri, Bang Sari, Pak. Pesan. Habis.
Dipanjangin tuh, ya, 4 harokat. Alladzi, ya. So, ya, Mas. Nah, sadrak, ya, jangan ditahan ya. Sadrak gitu. Sadrak. Sadi, gitu. Sadi, gitu ya. Terus. Sob, sob jangan tahan sob jangan. Fa'idza faragta fansab. Gitu. Sob. Nah, kubra dia di akhir ya atau di waqaf. Awalnya fa'idza faragta fansab. Dialirkan jangan sampai dikolok-kolokkan. Faragh jangan salah ya. Fa'idza faraghta fansab. Sab. Faragh tidak. Rawta. Demikian. Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na nunnya 2 rakaat aja. Wa wada'na gitu ya. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. 2 rakaat aja cukup. Wa wada'na nunnya 2 rakaat aja. Rok, jangan kol-kolah. Rok gitu ya. Terus wa rafa'na laka dzikrak. 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 Yang dik ini ya, dik. Jadi dia akan mengalir dengan sendirinya tanpa kita sengaja. Pertama ditahan dulu Pak, ditahan dulu gini. Dik. Kita lepas coba. Itu kalau keluar sendiri kan? Itu keluar sendiri kan?
ghainnya. Fa idza faragta طيب وإلى ربك فارغب. طيب أحسنت. بعده الشيء ya. Kum aja, berdiri aja ya. Capek berdiri. Masya Allah. Nashrah. Nah, ikhfanya dilamakan. Ada ini. Ini ikhfa nih. Nun sukun bertemu huruf kaf, ikhfa ya. Ini mushaf Madinah tidak dikasih sukun ya ketika ikhfa. Ini wa wada'na 'anka wizrak. Dilamakan 'anya. Terus wa rafa'na laka dzikrak. Dzikrak ya. Dzikrak. Ulangi lagi. Wa rafa'na. Dzikrak. Baik, lanjut ya, Pak. Jelasin ra-nya dong. Fa inna ma'al usri yusra. Faragh. Nah, poinnya. Farghab. San. Akhiran. Ya, Mas. Ayo. Geser lagi, Bu. Biar jelas. Shin, nashrah gitu ya. Nashrah. Ya, coba di sempurnain lagi. Nashin bukan nas tapi nash. Nah, gitu. Pesan. Lagi, akhiran. Ayo. Ayo, Pak, akhiran. Ayo berdiri aja, Pak. Berdiri. Nah. Sode yang sodo tapi sode. Ya, sudah benar. Sekarang salahnya mana di sini ya? Ya. Nashrah. Nah. Jangan ditashil.
Ya, wa wada'na 'ainnya dijelaskan. Hmm. Jadi gini ya, apa namanya? Menyimak seorang guru menyimak seorang uh, mudarris menyimak hafalan atau mentalaki para tulaknya ini, apalagi masya Allah ya, jamaahnya orang tua ya. Jadi seperti antumnya nggak akan benar-benar 100% kan. Kalau 100% nggak bisa waktunya ya. Kalau bisa contoh misalnya ini Mas, ini ada kesalahan pada sedikit nih misalnya Mas ini. Cuman goin aja ya, atau cuman farol tapi anak teliti karena memang salahnya di situ aja. Tapi kalau misalnya yang lainnya misalnya misalnya syekh gitu kan, salahnya banyak, gak akan anda fokuskan satu hal. Jadi fokuskan di beberapa hal. Jadi apa namanya, cara menyimak juga menyesuaikan masing-masing kadarnya. Jadi nggak bisa disimak 100%, dibetulkan 100% nggak bisa. Ya, tapi dengan cara kita rutin ya, cara kita rutin untuk mendengarkan murotal, menjawab, maksudnya. Kemudian kita bersungguh-sungguh nih intinya, ijtihad ya. Intinya adalah kita bersungguh-sungguh ya untuk mendengarkan atau untuk mempelajari atau memperdalam ilmu tajwid ini yang rutin, ikut terus-menerus ya kajian ya, karena yang kita kaji adalah huruf demi huruf kan, yang kita kaji adalah huruf demi huruf nih ya, apalagi sekarang kita sedang membahas sifatul huruf nih, artinya huruf demi huruf kita sifatkan. Nah, dengan cara seperti itu nanti antum praktekkan ya. Jadi praktek bukan sekedar di sini, jadi ibaratnya di sini ujian ya, di sini tuh simak itu adalah ujian. Jadi ketika disimak itu tujuannya yang kemarin salah misalnya, antum misalnya tadi salah goin, pekan depan jangan sampai salah lagi goinnya nih, gitu. Jadi harus punya PR masing-masing, nggak perlu dikasih tahu antum PR-nya ini enggak. Tapi ketika anak memberikan syarat salah itu berarti harus kaji ya, harus dikaji masing-masing gitu ya. Jadi harus dikaji masing-masing sehingga antum masing-masing tahu kesalahan yang antum baca itu huruf-huruf mana-mana gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi enggak dengan cara kita memperbanyak mendengarkan murotal itu adalah salah satu wasilah untuk kita bisa memaksimalkan durus atau belajar ilmu tajwid ini ya, karena kalau tidak dibarengi dengan mendengarkan murotal yang mujawad atau tidak dibarengi dengan memperbanyak membaca Quran atau tidak dibarengi dengan mempraktikannya di setiap hari, maka ini akan sulit ya, ini akan sulit. Misalnya muadzin misalnya belajar tajwid ini digunakan ketika adzan ya. Muadzin digunakan ketika misalnya mudarris atau guru misalnya ustaz ya, digunakan untuk misalnya muqaddimahnya, minimal muqaddimahnya dengan tajwid ya apa-apa. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billah wa na'udzu billah, kan beda nih maknanya. Kalau kita sebagai orang yang memperdalam tajwid gak enak didengar ya, gak enak. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu, beda kan, mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla, muadzin misalnya, muadzin juga sama ya, hayya 'alas shalah dijelasin tak marbutnya dengan ha, hayya 'alal falah itu. Qomat misalnya, qad qamatis shalah, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Nah, seperti ini bagian dari mempraktikkan ya. Jadi nggak ada salahnya, malah bagus ya, malah bagus. Allahu akbar, la ilaha illallah. Contoh misalnya
Suatu hari pernah Syekh Abdul Karim Qasuli azan. Azannya tajwid, yang namanya menghafal Quran azannya tajwid, enggak nada. Allahu Akbar gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah beda sama. Jadi dengan cara mempraktikkan sedikit demi sedikit atau membaca kitab atau kutub yang di situ berbau bahasa Arab, maka dipraktikkan tajwidnya, ya. Ya, dengan cara seperti itu mendorong, ya, nggak ada wasilah lain, ya, selain dari mendengarkan murattal, memperbanyak baca Quran dengan mempraktekannya, ya, mengaplikasikannya, memperbanyak mempraktekkan lisan juga. Itu yang membuat atau mendorong kita semakin bagus atau semakin proses kita semakin cepat dalam memperbaiki huruf demi huruf, ya, karena nggak ada cara lain itu apa namanya, sedikit nasihat, ya, dan semoga bisa diamalkan, ya, karena Al-Quran ini semoga sekedar dipelajari tapi diamalkan, dibaca. Kita tujuannya adalah agar membaca Quran tidak terbata-bata, ya. Ya, walaupun di situ ada hadisnya, ya, al-mahiru bil Quran ma'as-safatul kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun lahu ajran. Barang siapa yang dia mahir dalam membaca Quran, maka mereka bersama para malaikat yang mulia. Dan walladhi yaqra'ul Quran, mereka yang membaca Quran terbata-bata, wa yatata'u. Nah, bacanya dadat, bacanya wa rafa'na, tetap dapat kebaikan, dua kebaikan, ya. Itu Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Ya, jadi nggak ada ruginya bagi kita untuk memperbanyak membaca Quran. Walaupun kita terbata-bata, kita dalam keadaan belajar, ya nggak apa-apa. Ya, salah-salah nggak apa-apa. Yang penting kita dalam belajar, ya, sedang dalam belajar. Baik. Ini hari ini kita lanjutkan pekan depan lagi, ya. Kita lanjutkan pada bab isti'alah dan istifal ini, bab tebal dan tipis nih pekan depan, ya. Kita akan membahas bab tebal dan tipis, ya, hurufnya. Baik. Aku qouli hadza naqtatin biqadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.